Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka akan menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis hati hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Dan jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu yang binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ini memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi, karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda, tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama Mas Raja, kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan
tindakan untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputus. Ya, di channel ini. Teman-teman, tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik tentang masalah lagi ijazah Widodo. Ya, teman-teman, di sini kita bahas lagi tentang bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Di sini teman-teman disampaikan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan, maka para termul pembela ijazah Jokowi kehilangan pekerjaan. Teman-teman, di sini dikatakan oleh para netizen, misalnya atau kalau ijazah Jokowi ini ditunjukkan, maka para termul-termul pembela ijazah Jokowi akan kehilangan pekerjaan mereka. Ya, gara-gara bela Jokowi sampai mengorbankan uang haram untuk makan keluarganya dan anaknya, malu ke publik Wan Aswan dan teman-temannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan, somplak ini termul yang ditanya ijazah Jokowi yang ditujukan ijazah orang lain. Nah, di sini teman-teman dikatakan di sini bahwa yang ditanya itu adalah ijazah Jokowi. Nah, sementara yang ditunjukkan adalah ijazah orang lain. Nah, ini sama sekali tidak masuk akal ya, teman-teman. Ya, seterusnya di sini kegaduhan negara sekarang ini gara-gara satu orang, yaitu Jokowi. Di balik wajah kesederhanaannya ada sifat kerakusannya, haus kekuasaan. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh para netizen, kegaduhan negara sekarang ini hanya karena gara-gara satu orang, oleh Jokowi, dan di balik wajah kesederhanaannya, ya kita melihat bahwasanya Jokowi itu dia sepertinya orang yang biasa, sederhana, namun sifat kerakusannya itu haus dalam kekuasaan. Ya, teman-teman, Andi Aswan dan kawan-kawannya sudah tidak bisa lagi cari makan dengan jalan yang halal. Jangan kasih makan uang haram anak istrimu, orang tuamu, dan dirimu sendiri. Ya, tugas termul memang berat, menulis bangkai hidup agar bisa tercium wangi. Andi Aswan senyummu menjijikan. Ya, ini si termul gemar koar-koar, sama aja Jokowi suka bohong. Gila, ijazah orang lain tidak ada rahasia, giliran ijazah Jokowi tidak bisa dibuka. Ya, oke teman-teman, di sini disampaikan kalau orang waras jelas-jelas tidak mau dipilih Jokowi jadi termulnya, apalagi sebentar masuk gorong-gorong. Kalau terjadi perpecahan, keributan anak bangsa Jokowi harus diadili. Ya, gak lama lagi termul akan jadi orang gila, manusia yang memalukan saat termul-termul argumen tentang ijazah Mulyono. Nah, termul itu hanya berbekal otot leher, bukan modal otak. Nah, teman-teman, di sini disampaikan yang gablek ijazah malah ngedige, membisu mantan Bang Roy Suryo, mantap sangat ilmiah, Bang Refli Harun. Ya, orang sering baca undang-undang tiap hari, tapi tidak hafal pasal 18 termul-termul. Termul-termul ini sudah terpojok kok yang masih ngeles. Ya, termul padahal bangkainya sudah tercium, masih aja termul ngotot. Ijazah Jokowi seperti barang pusaka yang selalu minta tumbal untuk dipenjara. Ya, berawal dari satu keluarga dan termul-termulnya yang bikin gaduh seantrero Nusantara, masyarakat muak dengan termul-termul yang selalu bikin gaduh, perusak demokrasi. Nah, termul memang koplak yang rusak negara ini. Kalau pejabat publik tidak mau menunjukkan ijazahnya, termul-termul lainnya itu, kalau ngerawan bukan milih memidanakan, tapi gently tunjukkan ijazahnya. Ya, teman-teman, kemungkinan rata-rata ilmiah pembicaraan Pak Roy Suryo ini bukan asal omong saja, coba perhatikan sesama. Ya, Roy Suryo adalah salah satu putra terbaik bangsa ini. Ingat, dia adalah mantan menteri. Ya, benar, beginilah kalau diskusi tidak ada bagian-bagiannya. Host gak bisa bagi waktu, pembicara A berapa menit, dan sekarang bagian siapa, dan selanjutnya siapa, kayak Aiman dong. Ya, dasar termul ngebela orang yang gak benar, yang mengacaukan Republik Indonesia, dan telah merusak bangsa ini adalah Jokowi, menghancurkan demokrasi dan hukum Indonesia. Ok, ayo kita rakyat mengadili. Nah, termul ini bikin resah, bikin mahasiswa yang jujur muak sebenarnya dinepalkan aja. Kalau nanti ijazahnya ditunjukin di pengadilan, cek usia kertasnya juga. Ya, fakta tak terbantahkan bahwa ketika wali kota di Solo, Jokowi bergelar DRS.
Tetapi ketika Gubernur DKI dan Presiden RI bergelar IR, dari DRS menjadi IR saja sudah menunjukkan ijazahnya palsu. Termol ini harus dinepalkan biar kapok. Ya teman-teman, dari cara debatnya saja, gerombolan termul asal ngotot kertas, tidak pakai data kelihatan nutupin salahnya. Ya astagfirullah, kok masih ada saja diributin masalah ijazah Sri Mulyono yang jelas-jelas palsu. Andai kata Pak Anies jadi presiden akan selesai. Ya teman-teman, di sini dikatakan bahwasanya ijazah Joko Widodo palsu dan sudah menelan korban seperti PK, Pak Bambang, TRI serta Gua Nur. Kenapa dengan otak pejabat dan otak aparat kepolisian yang mempermainkan hukum tanpa memilih dan memilah dan menelaah dengan benar, maka masyarakat yang berotak waras wajib memberi hukuman balik kepada pejabat dan aparat kepolisian yang otaknya sudah pada sengklek. Yang membuat rusak dan bobrok negara ini kubu yang merahasiakan ijazah. Ya, termul-termul udah bohong, tiada tidak malu, dasar termul-termul. Ya, teman-teman, kalau asli hadapi sendiri, pasti menang. Ini sudah tidak pernah hadir. Adu argumen di TV juga termul, padahal kasus pribadinya logika rakyat dianggap kosong. Ya, mantap Bang Roy Suryo, tidak usah minder, seluruh rakyat mendoakan agar Allah menunjukkan kejujuran dan kebenaran. Andi dikira rakyat yakin dengan omonganmu. Ya, teman-teman, seterusnya lagi di sini, para termul apa tidak kasihannya sama orang tuanya sendiri. Waktu dia masih kecil, orang tuanya pasti berharap kelak biar anaknya jadi orang yang jujur, sukses dan rajin beribadah. Nah, sekarang malah sampai mati-matian ngebela yang namanya kebohongan. Ya, teman-teman, mudah-mudahan yang menutupi kebohongan dapat karmanya Allah secepatnya. Nah, di saat-saat kebenaran dipegang oleh orang yang berakhlak jujur dan pemberani, maka kebohongan dan kezoliman akan meringis dan kepentut untuk merekayasa serta mengada-ngada. Ya, di sini Andi Aswan ini sepertinya dia ingin masuk TV. Coba lihat, dia debat seperti orang kemasukan iblis bicaranya. Kaget-kaget dan ngawur. Lucunya dia bikin badut oleh lawan debatnya.